Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Muhammad Raufik Dinar dengan NIM 10114222181 dan teman saya Arsyad Y. Idrus dengan NIM 10114222275 akan membawakan materi presentasi pada kali ini dengan tema materialisme kebudayaan, ekologi budaya, dan teknoekonomi. A. Teori materialisme kebudayaan. Yang pertama, pengertian. Materialisme adalah salah satu paham yang beranggapan bahwa manusia hidup di dunia adalah hasil rekayasa materi. Artinya, selagi seorang manusia hidup di dunia, dia sebenarnya hidup di dunia materi. Dia mau hidup, harus makan. Dia mau menata sistem nilai dan budayanya harus menggunakan alat ataupun materi. Materialisme berpandangan kebudayaan adalah hasil kumpulan pikiran yang dipelajari dan kelakuan yang diperlihatkan oleh anggota dari kelompok sosial masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pandangan materialisme ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Oleh Marvin Harris, disebut variabel yang bersifat empiris, dan ini diistilahkan dengan teknoekonomi dan teknolingkungan. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan teori materialisme. Salah satu tokoh menyatakan bahwa teori-teori dalam materialisme kebudayaan tidak operasional, sehingga teori-teori tersebut tidak dapat diuji. Materialisme kebudayaan dengan pendekatan perilaku emik hanya dianggap cocok untuk menganalisis masyarakat berburu dan meramu. Materialisme kebudayaan terlalu mekanis dan deterministik. Karena itu, hanya memusatkan perhatian pada faktor-faktor teknologi dan lingkungan, sehingga menganggap bahwa individu tidak memainkan peran dalam proses sosio-kultural. B. Ekologi budaya atau teknolingkungan. Kata lingkungan umumnya disamaartikan dengan ciri-ciri atau hal-hal menonjol yang menandai habitat alami seperti cuaca, flora dan fauna, tanah, pola hujan, bahkan ada tidaknya mineral di bawah tanah. Salah satu kaidah dasar ekologi budaya adalah pembedaan antara lingkungan sebagaimana adanya dengan lingkungan efektif, yaitu lingkungan sebagaimana dikonseptualisasikan, dimanfaatkan, dan dimodifikasi oleh manusia. Ciri ekologi budaya adalah perhatian mengenai adaptasi pada dua tataran. Pertama, sehubungan dengan cara sistem budaya beradaptasi terhadap lingkungan totalnya. Dan kedua, sebagai konsekuensi adaptasi sistemis, itu perhatian terhadap cara institusi dalam suatu budaya beradaptasi atau saling menyesuaikan diri. Ekologi budaya menyatakan bahwa dipentingkannya proses adaptasi akan memungkinkan kita melihat cara kemunculan, pemeliharaan, dan transformasi sebagai konfigurasi budaya. Umumnya, ekologi kultural cenderung menekankan pada teknologi dan ilmu ekonomi dalam analisis mereka terhadap adaptasi budaya, karena dalam segi-segi budaya itulah tampak jelas perbedaan antar budaya di samping perbedaan dari waktu ke waktu di dalam suatu budaya. C. Teknoekonomi. Yang pertama, pengertian. William F. Ogbrun menyatakan bahwa kondisi-kondisi teknologis dan ekonomis merupakan dasar yang mendasari suatu kebudayaan. Inilah yang dimaksud dengan teknoekonomi. Kata teknoekonomi tidak hanya mengacu pada mesin dan alat yang digunakan budaya tertentu, tetapi juga cara benda-benda itu diorganisasikan dalam penggunaannya, bahkan pengetahuan ilmiah yang memungkinkan hadirnya benda-benda itu. Yang kedua, determinan teknoekonomi. Ungkapan determinan teknologi dan determinan teknoekonomi sering digunakan untuk menandai serta mengevaluasi suatu karya. Implikasinya adalah karya yang disebut demikian mengandung sesuatu yang simplistik, mekanistik, dan kurang imajinatif. Akan tetapi, sulit menghindarkan adanya determinisme sosioekonomis dengan derajat tertentu dalam segala analisis mengenai perubahan kultural.
Di antara semua faktor yang digunakan antropolog untuk memberikan penjelasan, faktor-faktor teknoekonomi adalah yang paling terlihat dan paling mudah dipahami. Oleh karena itu, teori-teori teknoekonomis menjadi lebih mudah dikukuhkan dengan bukti atau disanggah jika dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Kesimpulannya adalah materialisme adalah salah satu paham yang beranggapan bahwa manusia hidup di dunia adalah hasil rekayasa materi. Artinya, selagi manusia hidup di dunia, dia sebenarnya hidup di dunia materi. Dia mau hidup harus makan, dia mau menata sistem nilai dan budayanya harus menggunakan alat ataupun materi. Artinya, materialisme berpandangan kebudayaan adalah hasil dari kumpulan pikiran yang dipelajari dan kelakuan yang diperlihatkan oleh anggota kelompok sosial masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih, itulah presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.